Kita bersyukur pada hari ini karena sekali lagi kita dapat bersama berkumpul di tempat ini dan malam kemarin kita bersama-sama di satu tempat yang baru buat kita ya. Dan masa yang akan datang kita ajak semua kita pergi beramai-ramai ya, bersekutu, beriadah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk dalam acara yang penting, yang sangat penting, bahkan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Mari bersama kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Sebelum itu mari kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan atas hidup yang baru yang telah Engkau berikan buat kami pada hari ini. Hari ini juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengingatkan satu peristiwa penting yang mana ini adalah satu hal yang Tuhan Yesus pernah lakukan supaya perkara ini akan diteruskan dari awalnya, hari ini dan seterusnya. Karena ini adalah sesuatu perkara yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, di mana kami mengatakan dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana kami juga diingatkan supaya kami dapat melakukan sesuatu perkara penting, tak terkecuali seorang pun yang berstatus Kristen. Karena itu Tuhan, kami akui bahwa kami yang ada di tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan acara ini, kami akui bahwa kami adalah umat Kristen, anak pilihan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan akan melayani kami dengan cara-Mu, supaya kami lebih mengerti tentang apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya kami dapat mengambil bahagian dengan sewajarnya, sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Kita membaca bahagian ayat ini daripada 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-25. Kalau tidak keberatan kita baca ini dengan iman. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu, lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Demikian juga sesudah makan, Ia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Next. Karena jika seseorang memakannya dengan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu, ada sebilangan besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Terima kasih. Mari kita melihat daripada arti perjamuan Tuhan, seperti mana yang kita sedia maklum bahwa ia merupakan acara keagamaan ataupun dikatakan sakramen,
di mana terjadi persekutuan antara orang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, juga antara orang percaya dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya, dan memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya. Dan juga kita perlu tahu ia mengandung erti pemberitaan kematian Yesus kepada semua orang dan mengajar agar kita selalu mengucap syukur akan karya Allah bagi manusia. Dan ia juga merupakan perintah yang diterima daripada Tuhan, yaitu aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti dan selepas mengucap syukur dia memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Dan yang seterusnya, ini merupakan ajakan untuk kita semua terlibat sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita erti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecah oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu marilah kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadapi meja ini tanpa sedia. Semua kita sudah mendapat roti dan air. Kalau ada yang belum, silakan angkat tangan. Oke, sebelah kiri saya ada 2 orang. Mari bersama kita menyediakan roti. Dan segala hormatnya saya menjemput semua kita berdiri. Yang mengambil bahagian, silakan berdiri. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita makan bersama. Kita sediakan cawan kita. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan itu sambil berkata, cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Mari kita minum bersama. Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Amin. Amin. Silakan duduk.
Kita mempersila remaja naik ke atas ya. Kita belajar daripada satu topik yang mana kita akan belajar daripada surat Yakobus bermula minggu ini. Sepanjang bulan ini kita akan mempelajari daripada kitab ataupun surat Yakobus. Saya memetik daripada bahagian yang pertama, yaitu ujian iman Kristian. Kalau kita melihat daripada definisi ujian, kita melihat yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan hasil menguji ataupun sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu, kepandaian, kemampuan, hasil bekerja dan sebagainya. Dan juga dikatakan menurut Kamus Bahasa Dewan Bahasa pemeriksaan untuk mengetahui buruk baiknya ataupun keasliannya. Ataupun dikatakan percobaan untuk memeriksa, mengetahui dan memastikan. Barulah kita boleh mengharapkan apa yang dikehendaki. Itu yang dikatakan menurut erti kata ujian menurut Kamus Dewan Bahasa. Dalam hal ini kita menyimpul daripada maksud ini adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu, yaitu iman kita sebagai umat Tuhan. Atau sesuatu yang digunakan untuk menguji buruk baiknya atau keaslian kita sebagai orang Kristen. Ini yang akan kita belajar bersama daripada surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-16. Ya, ada baik kita baca ini. Kita baca ya. Mari kita baca bersama-sama supaya kita akan faham apa yang kita belajar. Oke, 1, 2, 3. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Next slide. Hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Next. Berbahagialah. Mana dia? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah,
sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terima kasih. Dalam memperhatikan bahagian ini, saya menemui suatu bahagian yang mungkin kita perlu belajar bersama. Kita rujuk perkara ini bersama. Perlu kita tahu bahwa ada perbezaan yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Yaitu ujian dapat dilihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh, ataupun kita boleh katakan ujian sumbernya adalah datangnya daripada Allah, daripada Tuhan. Dan dia bersifat positif. Dan tujuannya adalah untuk membangun kita keutuhan, kebaikan, kesempurnaan, dan keuntungan bagi kita. Dan juga dikatakan cobaan ataupun pencobaan ianya merupakan sumbernya ada daripada iblis, bersifat negatif, bertujuan untuk menjatuhkan, menghancurkan, dan memutuskan maupun merosakkan. Dan daripada ini kita akan menyimpulkan bahwa ujian dapat dilihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan mengembang iman, seringkali datangnya daripada Tuhan. Pencobaan ataupun cubaan dapat dilihat sebagai godaan untuk berbuat dosa. Biasanya berasal daripada sumber yang tidak baik. Keduanya adalah bahagian daripada pengalaman hidup, tetapi dengan tujuan dan sumber yang berbeza. Dalam iman Kristen, penting untuk memahami perbezaan ini agar dapat menghadapi tantangan hidup dengan cara yang sesuai dengan ajaran iman kita. Kalau kita balik melihat rujukan kita daripada pembacaan kita tadi, bahwa surat Yakobus ini adalah adik tiri kepada Tuhan Yesus. Mereka ibu yang sama, tetapi Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria melalui Roh Kudus, tetapi Yakobus adalah adik tiri kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan daripada ayat pembacaan kita, ayat yang pertama tadi, di situ kita melihat sikap Yakobus sendiri adalah seorang yang rendah hati. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Allah dan hamba Yesus Kristus. Dan apa yang jelas di sini, surat Yakobus menyampaikan petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sehari-hari dan ditunjukkan kepada semua umat Allah yang tersebar di seluruh dunia, dan di mana Yakobus menggunakan pelbagai peribahasa bagi mengemukakan, menunjukkan, menyatakan beberapa nasihat, beberapa bimbingan, tunjuk ajar bagi kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen daripada generasi yang awal sampai pada hari ini. Surat ini menegaskan bahwa dalam hal mengamal agama Kristen, iman mesti disertai perbuatan. Di dalam teks pembacaan kita tadi, itu merupakan bahagian pertama dari surat ini mengembangkan kualiti iman yang kita boleh katakan iman yang sejati, dan juga menyentuh berkaitan dengan ujian dan pencobaan. Dan setelah dia menyatakan salam daripada ayat yang pertama kepada orang Kristen Ibrani yang tersebar di kawasan ataupun secara geografinya,
di mana Yakobus dengan cepat memperkenalkan subjek pertama, yaitu ujian iman lahiriah. Kalau kita melihat daripada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 dan berikutnya menerangkan ujian itu dirancang untuk menghasilkan ketekunan dan ketergantungan kita kepada Allah, yang kepadanya orang percaya memerlukan, memohon, meminta hikmat dan kemampuan yang daripada Allah sendiri. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-13 sampai yang ke-18 itu pencobaan batin. Bukan berasal dari Dia yang menganugerahkan setiap pemberian yang baik. Kalau kita perhatikan daripada yang berikutnya, dikatakan godaan untuk berbuat dosa ini harus diperkasakan pada tahap awal. Kalau tidak, ia dapat mengakibatkan bencana. Pencobaan seringkali kita hubungkan dengan penderitaan, musibah, bahkan juga semua hal-hal yang tidak senang ataupun tidak baik, tidak enak. Banyak orang melihat pencobaan ataupun kita boleh katakan ujian itu sebagai sesuatu yang buruk atau harus dihindari ataupun kita lari daripada hakikatnya. Hal ini bukanlah waktu yang baik, melainkan waktu yang buruk, kita katakan sedemikian rupa. Dan pandangan seperti ini seringkali membuat orang percaya menyerah. Ya, mereka gagal menghadapi ujian iman mereka. Demikian juga pencobaan itu pada dasarnya bertujuan untuk menguji iman seseorang agar kita lebih tekun dan juga menjadi sempurna di dalam iman kita, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai yang keempat ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan sebagainya. Dan Yakobus, perhatikan di sini Yakobus, kita melihat daripada awal bahagian surat Yakobus ini, dia sungguh mengerti, dia sungguh memahami keadaan orang-orang yang menerima suratnya atau menjadi pembaca suratnya ini. Sebagai kaum perantau, pastinya mereka mengalami berbagai ujian dan pencobaan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami keadaan sosial yang berbeza, mereka mengalami mungkin pertengkaran di antara orang lain. Mereka juga mengalami masalah harta benda, bahkan kecenderungan mereka untuk mengasihi dunia. Hal-hal yang sedemikian boleh sahaja itu menjatuhkan ataupun menggoyahkan iman seorang percaya itu, termasuk kita orang yang percaya pada hari ini. Mari kita perhatikan bagaimana dengan hari ini. Kalau kita boleh katakan bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah ujian dan apakah pencobaan ataupun cobaan yang kita hadapi pada hari ini? Apakah ianya sesuatu yang kita katakan itu ujian? Apakah kita katakan itu merupakan satu pencobaan yang kita hadapi, yang seakan-akan pada waktu yang sama kita tidak tahu apa yang kita akan kerjakan, apa yang kita akan lakukan sewaktu kita menghadapi keadaan sedemikian. Yang dikatakan di sini, ujian iman Kristen itu sebenarnya itu mendewasakan iman kita dalam Tuhan. Kita harus paham bahwa hal ini adalah sesuatu perkara penting untuk saya ketahui, bahwa sewaktu kita menghadapi keadaan yang dikatakan pencobaan itu, walaupun ianya adalah daripada keinginan dan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini berusaha untuk menjatuh, meruntuh, merosakkan kita, tetapi ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi semuanya. Itulah sebabnya kita harus tahu bahwa itu sesuatu yang dikatakan kebahagiaan. Kebahagiaan. Kalau kita perhatikan daripada bahagian ini, teman-temanku sesama orang percaya,
hendaklah kalian merasa bahagia sekali ketika mengalami segala macam masalah. Waktu kita mengalami yang dikatakan yang menguji iman kita. Sebab dikatakan berbahagialah orang yang berduka karena kalian akan menikmati kesukaan. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang menghadapi pencobaan. Ini sesuatu hal yang harus kita ingat. Sewaktu kita menghadapi keadaan yang sedemikian yang walaupun mungkin kita tidak sanggup berhadapan dengan ujian ataupun berhadapan dengan pencobaan tersebut, kita ingat hanya kita ada, semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita perlu tahu bahwa semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan kita. Dan dikatakan di dalam pengertian yang jelas bahwa kata kebahagiaan digunakan untuk menggambarkan keadaan orang yang mengalami kebahagiaan yang benar. Kebahagiaan yang sejati di dalam batin dan khususnya dalam konteks ini. Sewaktu kita menghadapi keadaan yang sedemikian, kita tetap tenang. Kita tetap merasa bahagia. Ya, itu adalah sikap yang benar. Sewaktu kita berdepan dengan persoalan, berdepan dengan pencobaan. Ini berarti dia memberikan kita semangat yang baru, bersemangat yang tegas, yang tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, dengan apa yang pun yang merupakan persoalan itu. Malahan itu akan menjadi mengecil, sebab Kristus itu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi besar di dalam hidup kita ketika kita berdepan dengan keadaan yang sedemikian. Sehingga kita katakan, terima kasih Tuhan atas apa yang kami hadapi pada hari ini. Karena dia tidak melibatkan nyawa. Karena dia tidak melibatkan sesuatu yang merosakkan hidup kami. Kebahagiaan dalam konteks iman Kristen adalah tentang menemukan sebuah kepuasan dan kedamaian dalam hubungan kita dengan Allah. Kita mampu mengasihi orang lain, mampu mengasihi orang yang memfitnah kita, orang yang tidak dapat menerima kita seadanya. Tetapi kita mampu mengasihi mereka. Kebahagiaan yang seperti inilah yang ada yang menjadi cermin hidup kita. Sewaktu kita menghadapi tantangan hidup dengan iman kita. Ini adalah perjalanan yang melibatkan pertumbuhan spiritual dan mengembangkan karakter kita sebagai orang yang percaya Tuhan, yang pada akhirnya membawa sebuah kebahagiaan yang lebih dalam bahkan yang abadi. Puji Tuhan, ucapan berkat kata berbahagialah disampaikan kepada orang-orang yang bertahan melewati ujian iman. Berkat ini merupakan dengan apa yang ditawarkan Yesus kepada orang-orang miskin, orang-orang yang rugi. Kalau kita merujuk kepada Injil Lukas 6 ayat yang ke-22 sampai 23. Di situ kita perlu memperhatikan bahwa Allah itu adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah setiap pribadi yang sedang menghadapi ujian, kata firman Tuhan. Kalau ada di kalangan kita yang sedang menghadapi ujian sekarang ini, katakan kepada Tuhan terima kasih. Saudara juga adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengalami kedamaian. Ya. Ada satu pengertian yang kita harus paham. Ujian yang daripada Allah adalah sesuatu hal yang kita harus paham. Ia akan menguatkan iman kita, ia akan memberikan kita kemampuan dalam kita menghadapi sesuatu persoalan yang berkaitan karena percaya Tuhan. Kita bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Kita menderita karena kebenaran. Kita menderita dengan sesuatu keadaan yang tidak kita impikan, yang kita tidak izinkan. Tetapi menurut bahagian ini,
masalah pencobaan yang kita hadapi sendiri yang dikatakan kita meminjam uang. Lalu itu menjadi satu masalah. Itu merupakan pencobaan yang kita lakukan oleh keinginan kita sendiri. Dan itulah sebabnya kita harus akui bahwa jika mana kita adalah orang yang menghadapi ujian sebagai orang yang percaya Tuhan, Anda adalah seorang yang sungguh bertuah sebab dibenarkan melewati ujian. Ujian menghasilkan ketekunan. Next slide. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ketiga ini, kalian telah mengalami sendiri bahwa kalian telah belajar menjadi lebih tabah setelah berhasil mengatasi berbagai kesukaran yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tahu bahwa ujian menghasilkan ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk menghadapi segala macam masalah. Sewaktu kita berdepan dengan ujian, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan belajar dan kita akan berusaha untuk menemukan apa yang akan kita persiapkan untuk berdepan dengan semuanya ini. Dan dikatakan ketekunan itu adalah kemampuan untuk menghadapi segala macam masalah, kesulitan dan penderitaan dengan ketabahan dan kesetiaan yang teguh. Ketekunan itu ataupun ketabahan ini merupakan hasil langsung daripada kemampuan iman kita, di mana kita menahan ujian dan pencobaan-pencobaan. Karena itu menghasilkan ketekunan yang diterjemahkan sebagai akibatnya adalah kalian menjadi tabah. Pastinya setiap apapun yang kita katakan itu merupakan ujian, pasti kita akan berusaha memperbetulkan diri kita untuk menemui apa yang benar menurut firman Tuhan. Kalau kita perhatikan daripada ayat yang keempat yang berikutnya, ketekunan mendewasakan ataupun mematangkan kita. Kalian harus belajar bertekun, ya next slide, dalam segala sesuatu, supaya kalian betul-betul menjadi matang atau dewasa dan tidak mempunyai cacat celah apapun. Kita belajarlah bersyukur kepada Allah setiap kali kita adalah orang yang tergolong, umat Tuhan yang tergolong. Kita memasuki berdepan dengan ujian dan pencobaan. Sekali lagi, kita harus tahu bahwa semuanya itu mempunyai tujuan yang terindah, bahkan yang terbaik untuk diri kita berdepan dengan semuanya ini. Sebab semuanya itu seharusnya memberi semangat, bukan membuatkan kita murung, bukan membuatkan kita lemah, tetapi pastinya itu membuatkan kita lebih bersemangat. Sebab semuanya itu merupakan satu petunjuk apakah kita orang yang dewasa, apakah kita orang yang masih berdepan dengan ujian yang sama, ataupun kita berdepan dengan ujian yang baru. Kalau dahulu, sebelum kita ini, saya tidak tahu siapa golongan mereka yang ada dalam ruangan ini. Kalau mereka lulus baru naik kelas. Selagi tidak lulus tidak naik kelas. Ya umurnya makin besar, ya makin dewasa umur, tetapi pemikiran dia belum sampai ke tahap yang dikehendaki. Itu waktu dahulu. Kalau kita gagal, kita tidak akan pernah naik kelas. Tetapi sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, dan ujian inilah yang akan memberikan kita satu hal yang membolehkan kita untuk bertekun, untuk mengerjakan perkara-perkara yang membolehkan kita menjadi seorang yang dewasa. Yang berikutnya, kita perlu berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang kelima itu tadi dan keenam, kalau ada di antara kalian yang tidak tahu bagaimana cara kita
menghadapi cobaan ini, orang itu harus meminta kepada Allah dan Allah akan memberikan hikmat kepadanya. Allah itu memiliki sifat yang luar biasa. Dia memiliki sifat yang murah hati. Dia memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya dengan cara menunjukkan kasih dan perhatiannya. Dan kita perhatikan minta hikmat. Ayat yang kelima, next slide. Bagi yang kekurangan hikmat, hendaklah meminta ataupun berdoa kepada Allah meminta hikmat. Sebab kita perlu ketahui bahwa hikmat merupakan sesuatu yang dapat diterapkan. Dengan menerjemahkannya, jika ada di antara kamu yang tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah tertentu, kita perlu doa minta hikmat. Penterjemah juga mengatakan, tetapi jika ada di antara kalian yang tidak tahu bagaimana cara menghadapi cobaan-cobaan, kesulitan ini, datanglah kepada Tuhan. Menurut Yakobus, hikmat merupakan anugerah dari Allah, sesuatu yang Allah berikan. Karena itu seseorang harus memintanya dengan iman, dan pasti hal itu akan diberikan kepadanya. Perkataan ini mengingatkan tentang ajaran Tuhan Yesus yang kita petik daripada Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada waktu yang sama, kita harus mohon dengan iman. Ketika berdoa kepada Allah harus mempercayai Dia. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut menurut ayat pembacaan kita tadi. Yang tidak tetap, yang dihempas oleh angin ke sana kemari. Dia harus memintanya dengan iman. Iman bukan sekedar kepercayaan bahwa doa itu akan dijawab. Tetapi ingat, dalam konteks ini, iman juga memberi erti percaya kepada Allah dan bersandar kepada janji-janjinya. Karena iman sebenarnya merupakan suatu perbuatan ataupun tindakan. Ujian menghasilkan berkat. Sebuah kebahagiaan bagi orang yang bertahan dalam cobaan. Banyak dan berbagai cobaan yang kita hadapi, kita tetap bertahan seperti nyanyian yang kita persembahkan tadi. Kita bertahan. Kita bertahan sedemikian rupa, semuanya itu adalah karena Allah sendiri. Karena kita berharap dan bergantung kepada Allah itu sendiri. Dan itulah sebabnya dikatakan orang yang bertahan dalam pencobaan itu akan mendapat kebahagiaan yang benar. Sesungguhnya dikatakan dalam terjemahan bahasa versi Borneo, dikatakan diberkatilah orang yang tabah menghadapi ujian. Ada juga kita katakan kenapa kita begitu kasihan dengan orang-orang ini ataupun keluarga ini. Mereka menghadapi berbagai-bagai ujian. Mereka menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tetapi menurut firman Tuhan dikatakan itu merupakan satu kebahagiaan. Dan itulah sebabnya dikatakan diberkatilah orang yang tabah menghadapi ujian. Orang yang bertahan dalam pencobaan itulah yang akan mendapat kebahagiaan yang benar. Mereka akan mendapat kebahagiaan yang sejati. Daripada kata bertahan sudah ditulis daripada ayat yang ketiga dan diterjemahkan daripada ayat yang berikutnya adalah ketekunan. Dalam versi Borneo dikatakan tabah. Di situ kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya Allah akan memberkatimu jika engkau tetap percaya ketika engkau tahan menghadapi apapun yang merupakan kesulitan, apapun yang merupakan persoalan hidup kita. Sebab ketika kamu bertahan dalam setiap cobaan, godaan, dan akhirnya kamu beroleh kemenangan,
pastinya. Next slide. Pastinya Allah akan memberikan engkau kehidupan yang kekal sebagai upah. Sebagaimana Dia memberikan upah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Next. Cobaan bukan daripada Allah tetapi keinginan sendiri ataupun iblis. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu menurut pembacaan kita tadi. Jangan menyalahkan Allah ketika kita tergoda untuk berbuat jahat. Allah tidak dapat digoda oleh kejahatan. Dan Dia juga tidak akan menggoda orang untuk berbuat jahat. Dan Dia juga tidak pernah menggoda sesiapapun. Justru hawa nafsu jahat yang ada pada diri kitalah yang menggoda kita untuk berbuat jahat. Hawa nafsu itulah yang memikat dan menjebak kita. Setiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena itu dikatakan ia diseret dan dipikat olehnya. Lalu jika orang menurut keinginannya yang jahat itu, maka berdosalah ia. Dan jikalau ia terus menerus berbuat dosa, maka dosa itu akan membuat orang itu akan mati dan terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Perhatikan dengan jelas, apabila keinginan itu telah dibuahi menurut pembacaan kita, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan juga kita perlu tahu di sini bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang diberikan kepada kita itu adalah daripada Allah sendiri bagi kita. Allah, perhatikan dengan jelas, Allah adalah pencipta benda-benda yang memancarkan terang yang ada di langit. Dia yang memberikan dan menurunkan setiap anugerah yang baik dan sempurna. Dia tidak pernah berubah menurut firman Tuhan ini. Juga Dia tidak membuat orang mengalami kegelapan. Sebab Dia sendiri adalah terang. Setiap pemberian yang seluruhnya baik dan setiap anugerah yang sedikit pun tidak buruk, tetapi sempurna, diturunkan dari surga oleh Bapa sumber segala cahaya. Dan pemberian ini merupakan tindakan memberi dengan murah hati dan anugerah merupakan hadiah yang diberikan kepada kita. Allah mengambil satu keputusan dan telah membuat kita menerima kehidupan baru melalui perkataannya yang benar. Dia membuat demikian supaya kita menjadi ciptaan yang pertama di antara segala ciptaannya. Kalau kita melihat daripada ayat yang ke-18. Cepat atau lambat, setiap orang percaya pasti akan mengalami ujian iman sebagai proses yang harus dijalani dan akan dialami oleh semua orang, meski dengan cara dan waktu yang berbeza. Tetapi pada hakikatnya, semua kita berdepan dengan ujian. Ujian iman diartikan sebagai pencobaan atau cobaan yang dipakai untuk menguji ketabahan, kesetiaan dan iman. Dalam bahasa Inggris, pencobaan disebut sebagai testing ataupun erti pengujian, diuji, ujian, menguji ataupun temptation dalam erti godaan. Saudara, dalam setiap pencobaan tentunya akan menghasilkan dua sisi yang berbeza. Masalah berbeza, maka cara menghadapinya pun akan berbeza. Di sini kita dapat perhatikan perbezaan itu tergantung dari cara seseorang menerima
dan menghadapi setiap pencobaan. Sebab pencobaan jika tidak didasari dengan keyakinan yang teguh, maka yang seharusnya sebagai ujian untuk menguatkan iman dan menghasilkan ketekunan, malah berbalik melemahkan pertumbuhan rohani seseorang. Hasil tergantung bagaimana proses ataupun respon seseorang dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dialami. Ujian itu perlu dilihat dari sisi positif dengan berpikir apa maksud yang baik untuk menguji dan menguatkan iman agar semakin teguh dalam setiap pencobaan dan pada akhirnya akan menghasilkan ketekunan dan kesempurnaan. Maka pada saat itulah seseorang akan tetap berbahagia meskipun cobaan secara negatif ataupun pencobaan yang dikatakan berat sekali, dan dia akan diperhatikan merujuk kepada Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Sebaliknya, ketika kita meresponi cobaan secara negatif dengan pemahaman yang dangkal tanpa ada penyerahan kepada Tuhan, maka kehidupan rohani yang buruk akan merosak setiap pribadi seperti keputusasaan, kehilangan semangat, ketakutan, bahkan dan kita akan merasakan tidak ada kuasa Tuhan. Pertanyaannya tentang mengapa orang-orang percaya seperti saya dan Anda, orang yang takut akan Tuhan, sering menghadapi berbagai macam pencobaan sementara mereka hidup dalam kasih Allah. Jawaban Yakobus dalam suratnya, yaitu sebagai ujian atas iman percaya seseorang, di mana Yakobus mengharapkan agar orang percaya memandang pencobaan itu sebagai ujian yang harus disyukuri, bukan hukuman. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Namun dikatakan dalam hal ini, pencobaan itu sebagai penguji iman. Seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Mereka menganggap pencobaan dari Allah atau setiap pencobaan yang dialami berasal dari Allah. Kita perlu tahu bahwa pencobaan boleh datang dari banyak kemungkinan. Terkadang dikatakan merupakan ujian dari luar atau godaan dari dalam. Pencobaan boleh juga datangnya daripada iblis atau si jahat, entah melalui orang lain atau melalui setiap peristiwa, namun ia mencobai hanya sebatas izin daripada Allah. Seperti apa yang dialami oleh Ayub sendiri. Pencobaan juga boleh karena keinginan sendiri atau karena kedagingan seseorang. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita perhatikan, segala bentuk cobaan yang dialami oleh manusia bertujuan untuk membentuk karakter kita. Sabar? Apakah kita tabah? Apakah kita orang yang bertahan? Namun tidak boleh dipungkiri bahwa cobaan seringkali membuat seseorang mengalami kekecewaan, kesedihan, kedukaan, bahkan putus asa. Demikian pula halnya yang dialami oleh kedua belas suku perantauan pada zaman Yakobus. Ternyata orang-orang Kristen pada saat Yakobus menulis surat ini, mereka sering berada dalam keadaan yang sukar, keadaan yang sulit. Keadaan inilah yang selalu mengakibatkan perasaan sedih. Tetapi Yakobus mengajak kepada mereka untuk bersuka cita, sebab pengalaman pahit mempunyai arti bagi iman, yaitu sebagai penguji iman kita. Yakobus juga banyak menekan tentang kebahagiaan ataupun kesukaan di antara banyak persoalan yang dapat diartikan sebagai pencobaan. Dan juga yang kita harus tahu bahwa pencobaan yang selalu dihubungkan dengan pengujian akan iman
Dan kebahagiaan itu menurut Yakobus dalam suratnya sekaligus mengingatkan para pembaca, yaitu saya dan Anda, bahwa dalam pencobaan orang-orang Kristen harus mengetahui bahwa pencobaan tidak berasal dari Allah. Sekali lagi, pencobaan tidak berasal dari Allah, meskipun itu untuk menguji iman kita. Meskipun Yakobus mengatakan bahwa orang Kristen harus tetap bersukacita ketika menghadapi atau jatuh dalam pencobaan, karena akan menguatkan iman dan membuatnya sempurna. Pada akhirnya, Yakobus mengatakan bahwa pencobaan juga boleh membuat seseorang berdosa, bahkan melahirkan maut. Dan orang-orang Kristen seharusnya boleh membezakan mana pencobaan yang membawa kepada ketekunan dan mana pencobaan yang membawa seseorang melakukan kejahatan. Di samping itu, orang Kristen tidak berpikir bahwa pencobaan berasal daripada Allah. Meskipun itu dikatakan seperti yang saya katakan tadi, menguji iman. Sebab Allah hanya mengizinkan semuanya terjadi, tapi tidak mencobai. Dengan ini saya menjemput pemimpin dan pemusik, kita maju ke depan. Kita nyanyikan satu nyanyian tadi, menjadikan satu hal yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang berdepan dengan ujian ataupun pencobaan yang kita hadapi.